Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yosef Tilipta. Saya adalah guru matematika pada SMA Negeri 4 Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Selamat pagi semua. Selamat pagi Pak C. Apa kabar semua hari ini? Baik Pak. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan praktik baik yang sudah saya lakukan selama ini di kelas 12 tahun pelajaran 2022-2023. Praktik baik yang saya lakukan yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan berpusat kepada murid. Mengapa saya harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi dilakukan agar guru bisa berorientasi pada kebutuhan murid saat pembelajaran di kelas. Di sekolah kami memiliki murid dengan latar belakang yang berbeda-beda, baik kondisi lingkungan, keluarga, dan budaya. Hal ini yang mengakibatkan gaya belajar dan tingkat kognitif murid juga berbeda-beda, karena ada murid yang kadang tidak diperhatikan oleh orang tuanya di rumah. Oleh sebab itu, saya harus menyusun pembelajaran yang bisa membuat murid merasa terpenuhi sesuai dengan kebutuhan murid tersebut. Sebelum memulai pembelajaran di setiap kelas yang saya ajarkan, biasanya saya dan semua murid membuat kesepakatan kelas. Jaga kebersihan. Buang sampah pada tempat. Setiap awal pembelajaran matematika, saya selalu memulai dengan melakukan asesmen awal baik kognitif maupun non-kognitif. Ini dilakukan agar bisa menemukan data untuk saya gunakan dalam pembagian kelompok saat pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Dari hasil asesmen kognitif yang dilakukan, ditemukan bahwa tingkat pemahaman awal murid rata-rata memiliki 6 murid yang sangat paham, 13 murid paham, dan 12 murid belum paham. Dari hasil asesmen yang diperoleh, saya kemudian membuat 5 kelompok dalam kelas sesuai dengan kesiapan belajar mereka masing-masing. 2 kelompok yang belum paham, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. 2 kelompok paham, kelompok 3 dan kelompok 4. Dan 1 kelompok yang sangat paham, yaitu kelompok 5. Setiap kelompok memiliki tujuan pembelajaran masing-masing sesuai dengan tingkat kesiapan berdasarkan hasil asesmen awal yang telah dilakukan. Kelompok yang belum paham, saya akan terus melakukan pendampingan kepada mereka. Kelompok yang paham, saya akan tetap mengecek jika ada pertanyaan-pertanyaan yang mereka berikan. Sedangkan kelompok yang sudah sangat paham, mereka bisa belajar secara mandiri. Akan dikerjakan oleh masing-masing kelompok, yaitu mengukur ruangan yang ada di sekolah kami SMA Negeri 4 Maluku Tengah seperti ruang keterampilan, ruang kantin, perpustakaan, laboratorium biologi, dan laboratorium fisika. Ini dilakukan agar semua murid bukan saja memahami tentang bangun ruang kubus atau balok, tetapi secara nyata bisa langsung menggunakan sumber belajar yang ada di sekolah supaya lebih nyata, bermanfaat, dan murid lebih mengerti pembelajaran bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal yang akan mereka kerjakan yaitu sebelum mereka ke ruang yang telah dibagikan, saya akan memberikan dahulu tugas awal berupa LKPD yang berisi soal-soal tentang diagonal bidang, diagonal ruang, dan masalah dalam kehidupan nyata agar saat menyelesaikan tugas di ruang yang telah dibagikan, mereka bisa menyelesaikannya dengan baik. Dalam mengerjakan tugas tersebut, mereka bisa menggunakan sumber yang telah saya siapkan, seperti buku paket di perpustakaan, link YouTube, dan sumber lain sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Ya, kita sudah capek, kita yel-yel dulu ya. Ya. Tepuk semangat. Lebih semangat lagi ya? Ya. Oke, siap. Tepuk semangat. Semangat. Semangat.
Saya menyadari bahwa matematika merupakan mata pelajaran yang terasa sulit bagi murid. Oleh sebab itu, saya selalu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan sehingga semua murid merasa bahagia dalam pembelajaran yang saya lakukan. Saya juga tidak bisa menyamaratakan semua kemampuan murid karena semua anak itu unik dan berbeda. Setelah mereka mempelajari dan menyelesaikan LKPD, maka masing-masing kelompok akan mengukur ruangannya sesuai dengan soal-soal yang telah diberikan. Dalam mempresentasikan hasil, saya memberikan kebebasan bagi setiap kelompok untuk menyelesaikan berdasarkan minat dan gaya belajarnya. Ada kelompok yang membuat laporan, ada yang membuat dalam miniatur, ada yang membuat dalam PowerPoint, dan ada dengan video. Laporan ya? Ya betul. Kalau begitu harus dibagikan laporan ke masing-masing kelompok. Pertama yaitu diagonal P dan panjang dan lebar. Contohnya bangun A, B, E, dan F. Diagonal bidang pada bangun pada sisi A, B, C, D didapat dari. Ya, selamat siang Bapak Guru dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini kelompok Miniatur kantin kami yang kami buat dengan panjangnya 13 meter, lebarnya 9 meter, dan tingginya 3 meter. Itu di bangunan asli tapi. Oke, Guru Sunsum Kulaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perpustakaan ini kami dapatkan sesuai dengan titik sudut. Jadi AE sama dengan. Maka perkenalkan kami dari kelompok nukleus akan mempresentasikan hasil dari kami. Di sini kami dibebaskan untuk mengukur ruang lab biologi dan kami akan menjelaskannya melalui video pembelajaran. Ubin yang panjang ini kita bagi dengan U dikali dengan banyaknya ubin lebar, yaitu 25 ditambah dengan banyaknya ubin sisa. Saya dan teman-teman merasa sangat senang karena Pak Yosef memberikan materi pembelajaran dengan sangat santai tetapi terperinci. Ada musik yang diputar, kemudian ada lelucon yang membuat kami tertawa sehingga kata tegang tidak pernah ada dalam proses pembelajaran kami. Kemudian yang paling menarik adalah tugas proyek yang diberikan kepada kami karena berkaitan dengan realita kehidupan, di mana kami mengukur bangunan yang telah ditetapkan untuk diukur. Kemudian hasil dari tugas kami ini dikumpulkan melalui beberapa opsi, bisa melalui laporan, kemudian pembuatan video, kemudian juga bisa melalui kreativitas lain di atas kartu manila. Hal ini sangat baik karena sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Terima kasih. Menurut saya yang sangat menarik kemarin yaitu tugas yang diberikan oleh Pak Yosef. Itu tentang bangun ruang. Kita disuruh langsung turun untuk mengukur berbagai ruangan yang ada pada sekolah kita. Contohnya ruangan perpustakaan maupun ruangan seni. Di situ kita disuruh untuk mengukur panjang, lebar maupun tinggi dan beberapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun ruangan tersebut. Dan cara presentasinya pun dengan beberapa opsi yaitu membuat video maupun membuat laporan. Video tersebut juga tidak dibatasi oleh Pak Yosef. Kita diberikan kebebasan untuk berkreativitas sehingga Pak Yosef pun mampu untuk mengukur bagaimana kemampuan dari masing-masing peserta didik tersebut. Terima kasih. Kami itu sangat suka sekali untuk mengikuti mata pelajaran matematika. Karena pada saat pelajaran matematika, Pak Yosef sering memberikan kami game, quiz, yang membuat kami merasa asik, merasa senang mengikuti mata pelajaran ini. Dan yang paling berkesan menurut saya adalah di mana kami mendapatkan tugas, yaitu tugas proyek. Jadi kami terdiri dari beberapa kelompok, di mana masing-masing kelompok memiliki bangun ruang yang telah ditentukan oleh Pak Yosef, dan kami ditugaskan untuk mengukur panjang, lebar, dan tinggi dari masing-masing bangun ruang tersebut, serta menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan. Nah, ini juga tugas yang diberikan juga sangat sesuai dengan minat dari kami sebagai siswa, di mana kami juga dapat mengembangkan diri kami, di mana kami harus berkreasi untuk mempresentasikannya sebaik mungkin. Ada yang mempresentasikannya menggunakan video, PowerPoint, ada yang bentuk laporan, dan ada juga yang menggunakan karton manila. Nah, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Demikianlah praktik baik yang saya lakukan tentang pembelajaran diferensiasi.